di Jakarta, tapi saya juga menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran UPH. Jadi salah satu rekan kerja di UPH ada kegiatan di sini, jadi saya diundang ke sini. Ya itu ya, jadi nama lengkap saya adalah Dr. Hadi. Saya Dr. Hadi Wijaya, saya berasal dari Surabaya. Saya pendidikan di Bali, kemudian sekarang bertugas di Zero Politis dan di Tulis. Ya, karena saya adalah dokter saraf, mungkin kepentingan saya sebenarnya adalah untuk sosialisasi atau menyampaikan mengenai stroke. Ya, karena mungkin kita juga tahu bahwa stroke itu merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Jadi ya menjadi tanggung jawab kami dokter saraf untuk memberikan edukasi, pemahaman tentang apa saja yang menjadi penyebab stroke dan bagaimana caranya kita menghindari stroke. Gitu ya. Mungkin untuk slide-nya ya. Oke, ini sebagai pendahuluan ya, bahwa stroke itu adalah sebuah istilah medis ya. Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana, stroke itu adalah kumpulan tanda dan gejala yang ditimbulkan akibat ketidakcukupan darah tiba di otak gitu. Jadi otak itu kalau mau dianalogikan sederhana seperti bola lampu ya, dia akan berfungsi dengan baik kalau ada listriknya ya. Jadi kalau listriknya nggak jalan atau sementara listriknya jalan kemudian arusnya mendadak turun, maka lampu itu akan padam, kehilangan fungsinya. Fungsi lampu adalah untuk menerangi kan gitu ya. Nah, otak juga demikian. Otak itu berfungsi untuk berpikir dan mengontrol semua tugas tanggung jawabnya tubuh kita. Tapi dia butuh bahan bakar. Bahan bakarnya itu adalah darah gitu. Manakala darah itu nggak bisa mencapai otak karena satu dan lain hal, entah tersumbat, entah pecah pembuluh darahnya, maka otak itu menjadi kehilangan fungsi, layaknya bola lampu tadi gitu. Kalau kejadiannya mendadak, ya langsung kehilangan fungsinya, bola lampunya langsung mati. Nah, kalau otak kehilangan suplai darah tadi, ya maka fungsi otak menjadi hilang. Nah, tinggal tergantung daerah otak mana yang tidak mendapat suplai darah gitu. Kalau yang kebetulan tidak mendapat suplai darah itu adalah fungsi berbicara, ya maka orang tersebut akan kehilangan kemampuan bicaranya gitu. Kalau kejadiannya itu sifatnya hanya sementara, maksudnya kurang dari 4 jam, aliran darahnya mengalir lagi, jadi bisa bicara lagi gitu. Tapi kalau misalnya keterlambatan suplai tadi itu berlangsung cukup lama, ya maka dia akan menjadi rusak permanen gitu. Nah, itulah yang kemudian dinamakan sebagai stroke. Kalau rusak permanen namanya stroke, kalau rusaknya sesaat atau temporary itu namanya TIA, istilah medis ya. Istilah sederhananya adalah mini stroke ya, artinya stroke yang bisa kembali sempurna sebelum mencapai 24 jam gitu ya. Jadi derajat keparahan stroke itu ditentukan dari area yang terdampak kerusakan. Seperti tadi saya bilang, otak itu adalah area yang luas, dari depan, samping, belakang, itu masing-masing daerah memiliki tugas tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kalau bagian depan adalah untuk berpikir, bagian samping untuk mendengar, bagian belakang untuk melihat, bagian tengah-tengah itu adalah untuk berbicara gitu ya. Nah, tergantung mana yang tidak mendapat suplai darah tadi. Kalau yang tidak mendapat suplai darah adalah otak yang tanggung jawabnya untuk menelan, ya mungkin yang bersangkutan akan mendadak kehilangan kemampuan menelan
adanya, buta, mendadak gitu. Jadi semua yang sifatnya timbulnya mendadak, nah itu kita perlu mencurigai apakah itu sebagai sebuah serangan stroke atau bukan, gitu ya. Jadi ya slide berikutnya. Nah ini ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa otak itu tanggung jawabnya banyak. Ada yang bicara, ada yang merasa bahkan ya. Jadi kita tutup mata pun ada nyamuk datang hinggap di tangan kita bisa tahu, oh ada yang gatel nih, gitu ya. Ada kecoa datang, kita bisa tahu sebelah kanan atau kiri, atas, tangan atau kaki, itu kita bisa tahu. Karena semua bagian tubuh kita itu akan memberikan informasi ke otak, gitu ya. Jadi meskipun kita tutup mata pun kita tahu kalau kita lagi dijewer, gitu ya. Nah, itu artinya ada fungsi otak. Nah, kalau kebetulan itu yang rusak, ya maka dia akan kehilangan kemampuan untuk merasa itu, ya, kehilangan kemampuan. Jadi pasien akan datang dengan keluhan baal. Jadi dia mandi air panas, yang sebelah rasa panas, yang sebelah tidak rasa panas. Nah, ini something nih. Kalau kejadian yang mendadak, ya harus hati-hati, gitu ya. Intinya harus mendadak, gitu ya. Kemampuan merasa, kemampuan melihat, kemampuan berbahasa, kemampuan mengelan, dan termasuk bahkan kesadaran kita. Ya, kita bisa sadar terhadap lingkungan, kita bisa tahu siapa lawan bicara kita. Itu karena otak berfungsi. Nah, kalau itu terganggu, maka kita akan kehilangan kesadaran. Ya, jadi karena begitu banyaknya gejala stroke, apa namanya beragam, gitu ya. Akhirnya seringkali itulah yang membuat orang terlambat untuk datang minta tolong, gitu. Karena dia nggak mengira kalau itu adalah sebuah serangan stroke, gitu. Seringkali pasien atau keluarga pasien itu merasa paling cuma kecapean doang nih, istirahat dulu 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, gitu ya. Atau bahkan yang lebih ekstrem bisa ditungguin sehari 2 hari, kok nggak hilang-hilang? Nah, ini nggak benar nih. Kalau nggak hilang-hilang nih, baru dia datang minta tolong. Nah, itu yang mungkin pengetahuan itu yang harus kami sharekan ke masyarakat, bahwa stroke itu tidak melulu sebuah kelumpuhan. Stroke itu tidak selalu sebuah kelumpuhan. Bisa kehilangan penglihatan, bisa kehilangan sensorik, bisa kehilangan bahasa, bisa kehilangan kemampuan mengelan, apapun gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, dengan demikian, dengan begitu banyaknya variasi klinis, maka akademisi berusaha untuk merangkum supaya gejalanya itu lebih mudah dipahami dan informasinya itu bisa disampaikan ke masyarakat, gitu ya. Nah, salah satu caranya untuk mengelompokkan itu dibuat jebakan keledai seperti ini. Kalau dalam bahasa Inggris namanya BFAST, artinya bergeraklah lebih cepat, gitu ya. Nah, masing-masing huruf itu ternyata memiliki makna sebagai gejala stroke, gitu ya. Jadi yang B itu adalah balance, gitu ya. Artinya kalau mendadak kehilangan keseimbangan, ya. Jadi stroke itu bisa menyerupai vertigo, ya, menyerupai vertigo. Jadi secara medis kita bilang namanya vertigo sentral dan vertigo perifer, gitu ya. Vertigo sentral itu artinya related dengan kerusakan otak. Jadi benar-benar gejalanya mirip orang vertigo, merasa kelingan, jalan menjadi tidak seimbang, nabrak-nabrak, gitu ya. Tidak terampil tangannya, mau ngambil gelasnya jatuh, mau ngambil pulpen nggak dapat, kok aneh nih tangan, kok jadi bego nih, biasanya terampil, kok sekarang ngambil pulpen aja susahnya luar biasa, gitu. Nah, itu kalau kejadiannya mendadak, hati-hati itu, ya, terutama kalau ada faktor risiko. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa itu faktor risiko. Ya. Yang kedua adalah kehilangan penglihatan, eyesight, ya. Jadi mendadak buta seperti yang tadi saya bilang. Jadi bisa terlihat, terus tiba-tiba nggak bisa lihat, nggak bisa baca, panik. Nah, yang model begini biasanya lebih panggil minta tolongnya lebih cepat, karena dia merasa aneh nih, kalau katarak harusnya nggak kayak gini nih, pelan-pelan, ini kok mendadak banget ya, gitu.
model begini biasanya lebih cepat minta tolong gitu. Yang berikutnya adalah wajah merot. Nah ini mungkin yang klasik ya. Jadi saya rasa sih yang dipahami masyarakat sekarang itu adalah wajah merot dan kelemahan. Jadi nomor 3 dan nomor 4 itu yang hampir semua masyarakat sudah tahu sih gitu ya. Nah yang berikutnya adalah kesulitan bicara seperti yang tadi saya bilang. Jadi nggak bisa ngomong, dia bingung, diajak ngomong sama anaknya atau sama cucunya bingung, ini ngomong apa nih orang tuh. Atau sebaliknya, ngomongnya banyak tapi nggak nyambung gitu. Nah jadi ada dua kemungkinan, nggak bisa paham bahasa atau nggak dimengerti bahasa yang disampaikannya gitu. Jadi intinya kalau ada kumpulan gejala ini, ada gangguan keseimbangan, satu aja udah cukup ya, nggak harus semua. Jadi nggak harus semuanya ada gitu. Satu aja udah cukup. Ada gangguan keseimbangan, ada gangguan penglihatan, ada wajah merot, ada lumpuh, ada kesulitan bicara. Next stepnya adalah panggil bantuan ya. Jadi kalau di luar negeri bantuan itu adalah 911 ya, call centernya gitu ya. Nanti dia akan diarahkan untuk datang ke rumah sakit terdekat yang bisa melayani stroke gitu. Nah ini untuk di luar negeri ya, tapi ini bisa diadaptasikan ke Indonesia. Artinya kalau Anda merasa ada gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, gangguan bicara, wajah merot ya, mungkin segeralah minta tolong gitu. Nah Kemenkes mengadopsi supaya bahasanya bisa dimengerti oleh orang Indonesia, maka diterjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Slogannya juga sama. Kalau tadi slogannya BeFast, segeralah ke rumah sakit, maka ini sekarang slogannya dirubah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya adalah segera ke RS atau segera ke rumah sakit. Nah, masing-masing itu memiliki makna klinis, memiliki symptoms atau gejala gitu ya. S-nya itu adalah senyum yang merot ya, wajah mencong. Kemudian G itu adalah gerak tangannya yang menjadi tidak terampil. Kemudian R-nya itu adalah bicaranya menjadi tidak jelas gitu ya, entah pelo, entah tidak bisa dimengerti, atau bahkan nggak bisa mengerti apa yang diomong sama keluarga terdekat gitu. Kemudian kebas jadi atau rasa gangguan sensorik seperti yang tadi disampaikan, atau gangguan penglihatan, rabun ya, mendadak tapi ya, jadi intinya harus mendadak. Kalau stroke itu selalu identik dengan mendadak. Nah, yang terakhir S-nya itu adalah sakit kepala hebat. Jadi sakit kepala yang gak wajar, mendadak sakit kepala, nggak pernah saya mengalami sakit kepala yang model begini. Nah itu datang ke rumah sakit gitu ya. Jadi kalau situasinya seperti demikian, ini adalah emergency. Kalau emergency itu artinya kita nggak perlu minta rujukan ke vaskes dulu, puskesmas gitu, terus kemudian ditunda berapa hari minta untuk datang ke rumah sakit tipe B, tipe C, tipe D gitu, nggak perlu. Langsung UGD jam berapapun, anytime gitu ya. Untuk itulah UGD buka 24 jam ya, 7 hari dalam seminggu. Kita saingan sama McDonald tuh ya. Jadi kita membantu untuk kasus-kasus emergensi seperti ini. Kapanpun ada kesulitan, kami siap gitu ya. Dan bagusnya lagi bahwa sekarang cakupan BPJS itu sudah hampir 100% kan ya. Jadi semua warga Indonesia itu yang penting punya KTP, punya kartu BPJS, pasti bisa di cover gitu ya. Tinggal datang ke rumah sakit yang ada kerjasama dengan BPJS gitu ya. Di mana aja, karena ini adalah emergency. BPJS menyadari ini adalah emergency, sehingga diizinkan untuk langsung bypass tanpa harus minta rujukan. Datang ke UGD langsung dilayani, gitu. Nggak akan dipingpong, gitu. Ya satu-satunya dipingpong yang mungkin karena rumah sakit penuh, gitu ya. Tapi sepanjang ini bukan zaman COVID, harusnya kapasitas rumah sakit akan selalu ada tempat, gitu ya. Jadi ini yang pesan yang ingin disampaikan, supaya ya amit-amit tidak terjadi sih ya, tapi setidaknya kalau memang ada, setidaknya Anda bisa menjadi pahlawan gitu. Kenapa bisa jadi pahlawan? Karena stroke itu bisa diselamatkan gitu. Nah dalam 4,5 jam, dalam
dalam 4,5 jam setelah serangan stroke itu kita bisa berbuat banyak gitu ya. Ada obat untuk melepaskan bekuan darah tadi dan menyelamatkan kecacatan gitu ya. Jadi kalau kita masih berada dalam, kita bilang namanya golden hour ya, dalam periode emasnya itu dalam 4,5 jam itu kita bisa tolong gitu. Tapi kalau sudah lewat kita nggak bisa tolong gitu ya. Jadi obatnya itu hanya diizinkan untuk diberikan dalam 4,5 jam gitu. Kenapa? Karena obatnya itu ada resiko untuk perdarahan gitu. Jadi segeralah datang ke rumah sakit, segeralah kita melakukan CT scan atau MRI. Kalau memang kita memiliki fakta atau bukti yang kuat, obatnya bisa kita berikan. Dan itu bisa dramatis. Dari yang tadinya lumpuh bisa angkat tangan, dari tadinya nggak bisa ngomong bisa bicara, gitu. Dan itu bisa sangat menyelamatkan. Ya, gitu. Jadi dan obatnya di cover sama BPJS, gitu. Ya, sama seperti orang kateterisasi jantung, obatnya di cover sama BPJS, gitu. Tinggal masalahnya adalah bagaimana supaya mereka itu datang pada periode waktu yang tepat, gitu. Karena kalau sudah lewat kita nggak bisa tolong, gitu. Itu kuncinya, ya. Ya, next. Nah, ini stroke dalam statistik, ya. Jadi stroke itu prevalensi itu artinya pertumbuhan stroke itu adalah sekitar 150 sampai 250 kasus per 100.000 penduduk. Jadi kalau dalam satu kabupaten itu ada 200.000 penduduk, ya berarti tinggal dikalikan aja itu, ya. Jadi ada sekitar 500 kasus, gitu, ya. Jadi kalau dikecilkan skopnya, itu artinya ada sekitar 1 dari 4 penduduk dewasa di atas 25 tahun yang akan mengalami stroke. Jadi 4 orang dari kita, 1 diantaranya berpotensi untuk mengalami stroke, gitu. Ya, jadi banyak kasusnya. Istilahnya itu bisa berada dalam circle kita, gitu. Sama kayak COVID, gitu. Ya. Nah, di negara berkembang justru stroke itu kasusnya malah trennya naik, gitu. Kenapa kok malah di negara berkembang kasusnya malah naik, gitu? Ya, karena ternyata ada pergeseran gaya hidup. Kalau dulu makannya mungkin seadanya, gitu ya, karena ekonominya gak bagus. Sekarang dengan semakin majunya ekonomi, makannya mungkin lebih mewah. Pesta sedikit, kumpul sama teman, makan yang mewah. Ada rekanan bisnis, makan yang mewah, gitu ya. Jadi hampir setiap minggu akhirnya makan mewah, gitu. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan perubahan dalam nilai-nilai metabolik, gulanya naik, kolesterolnya naik, gitu ya. Stres juga, ya. Jadi dalam hal pekerjaan beban berat, mungkin dia minum alkohol, mungkin dia merokok, gitu, mungkin dia begadang. Nah, komposisi itulah yang kemudian membuat pergeseran gaya hidup. Kalau dulunya petani bekerja menggunakan motor, itu bisa dihitung sebagai aktivitas olahraga. Sekarang bekerjanya di kantor, WFH, menggunakan internet, banyak duduk. Nah, itu namanya sedentary lifestyle, gitu. Nah, yang model begitu itu juga menjadi salah satu risk factor atau penyebab terjadinya kejadian stroke tadi, gitu. Ya, lanjut. Nah, di Indonesia sendiri kasusnya juga meningkat, ya. Dari tahun 2007 statistik membuktikan prevalensinya itu antara 8 per 1000 penduduk, dan makin kesini angkanya itu udah 2 digit. Kalau tadinya 1 digit, sekarang udah 2 digit, udah 10,9 per 1000 penduduk. Ya, ini bisa turun. Ya, salah satunya adalah karena sosialisasi yang dikerjakan oleh tim medis, ya. Jadi pemahaman masyarakat sudah mulai paham, tahu faktor risikonya, mereka bisa mengontrol. Itu yang menjelaskan kenapa trennya nggak terus 12 naik ke atas, gitu. Kita bisa mengerem, ya. Tapi ngeremnya ternyata tetap 2 digit, nggak bisa 1 digit lagi, gitu. Ya, jadi ini sebagai asumsi, ya, tadi kalau penduduk Indonesia itu adalah sekitar 260 juta penduduk pada tahun 2020, maka penderita stroke itu adalah sekitar 2.900.000, ya. Itu Gelora Bung Karno nggak muat itu kalau dikumpulin semua penderitanya itu, ya, kapasitasnya nggak muat, gitu. Jadi gede, ya. Apalagi penduduk Indonesia
Indonesia gede dan ya jeleknya adalah karena kita kepulauan gitu. Jadi nggak semua memiliki fasilitas medis yang memadai seperti di Jakarta gitu. Bisa dibayangkan kalau ada di NTT ada begitu banyak pulau-pulau, satu di situ ya udah tinggal terima nasib aja tuh. Nggak bisa mau rujuk juga pasti butuh waktu lebih dari 1 hari, sampai tiba di rumah sakit juga pasti udah nggak bisa ngapain lagi gitu. Ya. Jadi itu yang membuat kita nggak bisa berkembang dengan baik. Karena kalau kita mau maju di bidang ini, berarti setiap unit rumah sakit RSUD-nya itu harus di-upgrade semuanya, harus memiliki CT scan. Dan itu hampir sulit sekali karena anggaran pengadaan CT scan, maintenance-nya, obatnya, dokternya itu benar-benar sulit, kusut gitu ya. Jadi ini masalah yang agak kusut gitu. Ya anyway, kita tinggal di Jakarta, kita tinggal di Jawa, dan ya at least jangan sampai kita sampai kecolongan lah kasarnya ngomong gitu ya. Kita punya resource yang bagus, jangan sampai kita kecolongan ya, terutama kalau itu terjadi dalam inner circle kita ya. Lanjut. Nah dampaknya ini ya, di Amerika kiblatnya kita sebagai medis gitu ya, tim medis itu stroke aja sebagai penyebab kematian nomor 3 di negara mereka setelah penyakit jantung dan kanker gitu. Nah di Indonesia itu berdasarkan datanya udah lama sih, 2007, tapi masih merupakan penyebab kematian tertinggi di kita gitu ya. Tapi top 10-nya memang tetap sama di kita, antara jantung, kanker, dan stroke gitu ya. Itu makanya di Indonesia pun ada rumah sakit khusus kanker, Darmais, rumah sakit khusus jantung, Arkit, dan rumah sakit khusus otak di Cawang gitu ya, PON. Jadi menandakan bahwa memang kasusnya banyak, sampai dibuatkan rumah sakit khusus sendiri sama pemerintah untuk mengakomodir jumlah yang demikian banyak gitu. Ya, slide berikutnya. Ya, tapi selalu ada kabar baik gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah bahwa stroke itu bisa dicegah. Stroke itu preventable gitu ya. Jadi stroke itu bukan sebuah kalau kanker nggak bisa dicegah, yang hanya sebagian besar hanya sebagian kecil kanker yang bisa dicegah. Kanker paru bisa dicegah ya, tapi sebagian besar lainnya itu terima nasib. Kok saya tiba-tiba kena kanker payudara, kok saya kena kanker prostat, kita nggak tahu gitu ya. Itu nasib kasarnya ngomong ya. Nah good newsnya stroke tidak demikian. Stroke itu preventable gitu. 80% kita bisa cegah. Nah bagaimana cara mencegahnya? Nah inilah yang harus dilakukan, namanya faktor resiko ya. Jadi faktor resiko itu adalah penyebab terjadinya stroke. Secara kategori kita pisah menjadi 2. Yang tidak dapat dikendalikan itu artinya kita cuma bisa terima nasib doang, usia lanjut, ada keturunan, papa mama kita ada stroke, ras Asia itu tinggi kejadian stroke-nya. Asia itu kita ya. Jadi ya kita punya chance untuk mengalami stroke yang lebih besar. Jenis kelamin ya, kemudian riwayat atau track record sebelumnya, histori tentang adanya mini stroke yang tadi saya sampaikan di awal, pernah ada kejadian stroke di awal gitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau saya ngomong ke pasien itu, hidup kita itu kayak pemain bola gitu. Kalau kita udah dikasih kartu kuning 1 kali, itu artinya kita udah dapat mini stroke 1 kali. Jangan nakal lagi. Kalau nakal Anda kena kartu kuning yang kedua, berarti Anda out gitu, keluar gitu. Jadi kadang Tuhan itu baik, kita diberikan peringatan ya. Kartu kuning pertama kayak wasit, lu jangan nakal bos gitu. Kalau lu masih nakal, saya kasih kartu kuning lagi, lu keluar dari lapangan gitu ya. Jadi sama hidup itu juga kayak gitu. Kadang mungkin kita tersesat, kita mungkin minum alkohol, merokok, begadang, nggak pernah olahraga, berat badan membesar, ada diabetes kita nggak tahu, ada kolesterol kita biarin gitu ya, kita nggak pernah check up gitu ya, sampai suatu saat mungkin kita pernah kena serangan stroke, diingatkan gitu artinya ya. Jadi kadang kalau ada pasien komplain, kok kenapa saya kena gitu ya, itu mungkin Tuhan baik gitu, diingatkan gitu.
Kalaupun memang kena stroke, toh juga Anda masih bisa makan, masih bisa bicara. Itu artinya Anda diingatkan untuk segera bertobat, gitu, segera berbenah diri. Kalau itu nggak Anda lakukan, ya sesuatu yang buruk akan terjadi di kemudian hari, gitu. Ya. Nah, yang lain adalah yang bisa dikendalikan. Ini banyak hal yang bisa kita kendalikan ternyata, ya, hipertensi, kolesterol, kencing manis, penyakit jantung, gangguan tidur bahkan, ya, kegemukan, rokok, alkohol, sedentary lifestyle yang tadi saya bilang, ya, duduk terus kerjanya, gitu ya, nggak ada olahraga. Terus kemudian unhealthy diet, ya, unhealthy diet itu ya contohnya makanan yang tidak sehat, ya, jadi fast food, kemudian tinggi garam, gitu ya. Jadi regulasi tentang healthy diet itu di Indonesia belum begitu kuat, ya. Di beberapa negara, bahkan di Asia, Singapura, Jepang, itu mereka udah membuat regulasi tentang batasan garam yang diizinkan oleh warganya konsumsi. Itu alasannya kenapa Indomie punyanya Indonesia kalau dikirim ke luar negeri itu rasanya beda, karena mereka harus mengikuti regulasi negara tersebut, dikurangi reduksi garamnya, direduksi, gitu, sehingga rasanya berbeda. Tapi itu dibuat oleh pemerintah sana. Tujuannya adalah mereka nggak pengen warganya stroke semua, gitu. Mereka pengen warganya sehat, sehingga mereka membuat regulasi. Semua makanan yang beredar di negara ini kadar garamnya dibatasi sampai di sini. Nggak boleh ada kecap yang terlalu asin, nggak boleh ada makanan yang terlalu asin, nggak boleh ada manisan yang terlalu manis, gitu ya. Minuman nggak boleh yang diedarkan terlalu manis, gitu. Dan itu yang membuat angka kejadian stroke di negara mereka turun, serangan stroke dan serangan jantung turun, gitu. Nah di kita belum ada, ya. Jadi kalau belum ada, ya tentunya itu menjadi kesadaran diri kita sendiri, ya, mengendalikan apa-apa saja yang bisa layak kita makan dan yang tidak kita makan. Ya, gitu ya. Kemudian kegemukan, ya, boleh slide berikutnya. Nah, ini strategi pencegahan stroke. Ya, jadi strategi pencegahan stroke itu seperti kayak orang membuat pakaian, gitu ya. Nggak bisa satu pakaian berlaku untuk semua, gitu ya. Jadi saya contohkan di situ one size fit for all, nggak bisa, gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan pakaian untuk seorang gajah, bisa berlaku juga pakaian itu untuk ular yang ramping begitu, nggak bisa, gitu. Nah, demikian halnya dengan pencegahan stroke. Ya, kita istilahnya kalau medis bilang tailor made, gitu. Jadi kita perlu mengenal profil pasien, kemudian membuat strateginya itu sesuai dengan yang person by person, gitu. Ya, next. Nah, ini secara garis besar pencegahan itu dibagi dua, pencegahan primer, sekunder. Primer itu artinya untuk orang-orang yang belum pernah kena stroke, dan sekunder itu adalah untuk orang-orang yang sudah pernah kena stroke, gitu. Karena stroke itu bisa berulang, bukan cuma sekali, gitu. Jadi saya punya pasien tuh stroke-nya bisa sampai 8 kali, gitu. Jadi ya karena dia nakal sih, ya. Jadi dia gulanya gak kekontrol, masih merokok bahkan, gitu ya. Jadi ya akhirnya kena gula melang, gitu. Nah, untuk orang yang sudah pernah kena stroke itu kita bilang namanya secondary prevention. Nah, tujuannya adalah pengendalian faktor resiko. Artinya kalau ada rokok ya dia harus berhenti, kalau ada alkohol ya dia harus berhenti, kalau dia nggak pernah olahraga dia harus olahraga, dimotivasi untuk olahraga. Terus semua diidentifikasi. Jadi dia diaudit, diperiksa apakah ada tensi, ada gula, ada kolesterol, ada kegemukan. Kalau ada diperbaiki semuanya, gitu. Nah, untuk yang primary, artinya yang belum pernah kena stroke, maka target kita adalah memberikan gaya hidup sehat, mengedukasi atau menjelaskan tentang gaya hidup sehat, makan yang sehat, tinggi serat, kemudian vitamin, itu tadi yang saya bilang, ya, batasan natrium itu garam, gitu ya. Jadi sehari dibatasi cuma 2 gram per hari, gitu ya. Jadi dikit situ, ya. Nah, itu dihitung semuanya. Maksudnya kalau kita
makan snack gitu ya, misalnya kayak keripik kentang gitu ya, ya itu kan ada garamnya, itu dihitung juga. Kita minum itu kadang ada asinnya di situ tuh, kan pengawet gitu. Jadi itulah alasannya kenapa dibilang jadilah garam, kan garam untuk mengawetkan gitu ya. Jadi garam itu kepentingannya adalah untuk pengawetan gitu. Jadi makanan-makanan yang disajikan tidak segar itu pasti diawetkan. Nah, diawetkannya itu kalau nggak pilihannya menggunakan manis menjadi manisan, atau menggunakan garam menjadi asinan, ikan asin, telur asin gitu ya. Jadi ya kalau mau sederhana bilang ya harusnya makan itu makan yang olahan ya, fresh, yang tidak siap saji gitu ya. Ya memang itu agak ribet sih kalau untuk hidup di perkotaan gitu ya, tapi memang ya begitulah yang ideal gitu ya. Nah, manajemen stres, istirahat yang cukup seperti yang sudah sampaikan, dan ya yang terpenting dari segalanya sebenarnya adalah medical check up ya gitu ya. Jadi kalau saya ngomong ke pasien itu, kalau mobil aja di check up setiap 1 tahun, ganti oli, kemudian untuk akan ngecek, Pak ini wipernya udah rusak nih ganti, Pak ini bannya udah gundul nih ganti gitu ya. Artinya sebelum terjadi kecelakaan, mereka tim bengkel itu akan kasih tahu ini potensial untuk masalah nih, akinya udah mulai haus nih ganti, kalau enggak nanti mogok nih gitu. Jadi nah demikian halnya dengan badan kita itu layaknya sebuah kendaraan, kita perlu dicek ya, ada waktunya kita harus di tune up gitu ya, ada waktunya kita harus di setting ulang ya, di setting ulang. Oh kolesterolnya tinggi nih, harus minum obat kolesterol, di setting ulang dosisnya gitu. Gulanya tinggi nih, dosis obat yang kita pakai selama ini nggak efektif, ya di setting ulang dosisnya gitu ya. Jadi itulah pentingnya untuk medical check up ya, at least 1 tahun 1 kali ya. Ya next. Nah ini filosofi ya, jadi kalau kita pengen memenangkan sebuah pertandingan ya kita harus mengenali diri kita dan kita harus mengenali lawan kita, maka kita nggak akan babak belur di pertempuran itu ya. Jadi kalau kita ingin menang dari stroke ya kita harus mengenali apa kelemahan kita. Oh ternyata saya punya darah tinggi, saya punya gula darah gitu ya. Terus kemudian kita mengenali oh stroke itu ternyata penyebabnya gara-gara itu ya, berarti saya mesti berbenah diri gitu ya. Jadi intinya introspeksi diri gitu ya, mengenal diri kita dan kemudian menilai apakah kita ini high risk atau tidak. Kalau high risk ya segera berbenah diri. Ya, next. Saya rasa begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa mencapai hari tua dan berbahagia seperti mereka. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mau nanya dok? Silakan Pak. Ya, kebetulan orang tua saya almarhum kena stroke ya dok. Apakah saya juga akan berpotensi juga akan seperti itu atau gimana dok? Betul Pak. Itu yang tadi saya bilang di slide yang di awal tadi, bahwa ada komponen yang tidak bisa dimodifikasi, ras, keturunan gitu ya, bakat dari orang tua. Jadi kalau Anda bakat, artinya orang tua Anda pernah stroke, kemudian sampai dengan fatal stroke, meninggal gara-gara stroke, ya berarti Anda perlu lebih hati-hati. Gitu. Lebih hati-hati itu dimaknai dengan memiliki gaya hidup yang lebih sehat, satu. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, ya, dicek kolesterolnya, gulanya, asam uratnya, gitu ya. Ya idealnya sih seharusnya tiap 3 bulan, supaya kalau ada penyimpangan kita nggak terlalu terlambat untuk mengelolanya. Cuman ya sejujurnya kalau tiap 3 bulan memang anggaran untuk medical check up-nya pasti akan gede sekali gitu. Jadi untuk menghemat umumnya diperpanjang masa medical check up-nya itu 6 bulan, atau kalau mau lebih hemat lagi setahun gitu. Tapi jangan lebih dari itu, supaya Anda nggak tersesat, supaya Anda tahu oh ya, ternyata saya nilainya jelek gitu. Ya baru penjelasannya, hanya ingin saya tanyakan tadi bahwa langkah awal yang harus dilakukan
jam dan harus ke rumah sakit. Ya. Menurut kira-kira menurut medis ada nggak jalan lain ketika orang itu stroke, misalnya jauh dari rumah sakit tadi katanya memang sepertinya tidak ada ya, seperti di kampung, di mana, di pulau dan sebagainya sepertinya tidak ada. Kira-kira ada nggak gerakan-gerakan pertolongan pertama sebelum memang kita harus ke rumah sakit gitu kalau mengantisipasi jamnya itu? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi ini sering ditanyakan memang ya. Ada banyak mitos, ada yang ditusuk ya, ada yang ditepok-tepok lah gitu ya. Tapi yang agak rame itu ditusuk sih katanya gitu ya. Tapi sejujurnya itu adalah hoax gitu ya. Karena stroke itu sebenarnya ada dua. Ini saya nggak jelaskan di sini karena ini kan untuk diskusi awamnya. Tapi sebenarnya stroke itu ada dua. Stroke itu ada stroke penyumbatan dan ada stroke perdarahan. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan ya, apapun alasannya, pokoknya darah itu nggak bisa nyampe ke otak, maka otak akan shutdown, akan tidak bisa bekerja. Tidak nyampenya darah ke otak itu bisa dua kemungkinan, buntu, tersumbat, atau pecah pembuluh darahnya sehingga darahnya itu nggak nyampe ke otak. Ya, jadi kalau saya kasih analogi itu kayak kita punya bangunan 2 lantai. Di basement kita itu ada pompa air dan sumur. Kemudian air itu harus nyampe ke lantai 2 gitu. Maka masalahnya itu bisa 3 kemungkinan. Air di lantai 2 nggak nyala, itu ada 3 kemungkinan. Masalah sumurnya kering, atau pompanya rusak, atau pipanya yang bermasalah. Ya kan, 3 kemungkinannya. Yang sering itu adalah masalah pipa. Karena masalah jantung, kalau memang jantungnya bermasalah, pastinya bermati. Pipanya yang sering bermasalah. Entah itu buntu, entah itu pecah, sehingga air itu nggak punya pressure untuk naik ke atas. Nah, stroke juga demikian. Maka stroke itu ada 2 istilahnya, stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Dan kita nggak bisa gegabah memberikan obat sebelum kita mengetahui siapa lawan kita. Seperti tadi filosofinya si Sun Tzu tadi, kita harus tahu siapa lawan kita. Oh, ini perdarahan, kita nggak boleh kasih pengencer darah. Oh, ini penyumbatan, kita kasih pengencer darah yang dalam bentuk suntik itu tadi, ya. Dan itu akan baik gitu. Jadi hal pertama adalah pemetaan. Kita berhadapan dengan stroke apa gitu. Nah, untuk bisa memetakan, kuncinya cuma satu, foto kepala gitu. Fotonya nggak bisa foto biasa, fotonya harus CT scan atau MRI, terbaik MRI gitu. Jadi nggak semua rumah sakit punya MRI, tapi hampir semua rumah sakit punya CT scan gitu. Ya, jadi CT scan itu sumber daya yang dimiliki oleh semua rumah sakit kecuali puskesmas gitu ya. Jadi makanya kita bilang tadi, kalau ada dugaan stroke, langkah pertama adalah datang ke rumah sakit untuk dilakukan foto CT scan dan kemudian obatnya diberikan gitu. Nah, pertolongan pertama di rumah adalah call for help gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan yang di slide sebelumnya mungkin ya. Ini kalau yang di versinya Kemenkes itu mereka nggak memberikan call center karena memang kita nggak punya call center. Tapi kalau di luar negeri mereka selalu, pokoknya ada satu dari ini, segeralah call 911 gitu. Panggil aja call centernya. Mereka udah digaji untuk menerima panggilan anytime gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya keluarga cuma telepon ambulan aja, panggil ambulan, datang ke rumah sakit. Ya, itu udah langkah terbaik, tercepat untuk menolong saudara Anda gitu. No other way gitu. Gak ada jalan lain. Karena jalannya cuma itu, lebih cepat kita menegakkan diagnosis, lebih cepat kita memasukkan obatnya, maka ramalannya akan lebih baik. Ya boleh. Ini saya mau nanya itu ini mungkin bisa nanti untuk menolong siapapun ya. Soalnya gini, ada seorang yang kena stroke. Kalau yang saya dengar kan nggak boleh digoyang-goyang atau nggak boleh diapain gitu loh, supaya
nggak merembet kemana-mana. Cara menolongnya supaya kita segera bawa ke rumah sakit bagaimana? Nah, itu tadi yang saya bilang, itu juga bagian dari hoax, gitu. Ya, jadi kalau yang tadi ditusuk itu juga hoax. Mungkin saya belum selesai tadi ya. Kalau ditusuk itu nggak menyelesaikan masalah karena buntunya bukan di tangan, buntunya di otak, gitu. Jadi yang harusnya di kasarnya ngomong dilobangin itu bukan tangannya, tapi pembuluh darah yang menuju ke otak. Ada 4 pembuluh darah yang menuju ke otak di leher semuanya, gitu. Ya, jadi 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang. Tuhan ngasih 4, sama kayak mesin jet pesawat. Harapannya kalau shutdown 1 masih bisa terbang, gitu. Ya, jadi Tuhan kasih 4 pipa untuk melayani otak. Ya, kalau buntu 1, Tuhan berharap 3 di antaranya masih bisa backup, gitu ya. Cuman sayangnya kalau usianya udah lanjut, yang buntu itu nggak cuma 1, kadang-kadang 4-4-nya buntu, gitu. Nah, kalau yang udah begitu emang susah, gitu. Tapi kalau anak muda biasanya 1 buntu itu 3 itu masih bisa olahraga orangnya masih, gitu. Paling cuma kebas-kebas doang. Waktu olahraga main basket dia rasa kebas, istirahat enakan. Nah, waktu di foto di EKG ternyata buntu 1, gitu. Ya, jadi dikasih 4 tujuannya adalah untuk saling backup. Nah, kadang yang harus dibuka itu yang itu, ya. Nah, teknologi kemajuan teknologi kedokteran saat ini itu bisa sampai membuka. Teknologinya mirip kayak kateterisasi jantung. Kita bilangnya namanya mechanical thrombectomy. Jadi masuk pembuluh darah, masuk selang. Jadi kayak selang begitu masuk dari pembuluh darah besar, nyusurin sampai ke atas, diambil. Ya, diambil. Itu namanya mechanical thrombectomy. Dan sekali lagi di cover sama BPJS ini, gitu ya. Tapi memang tidak bisa di semua rumah sakit karena staf yang melakukannya harus berkeahlian khusus, gitu. Ya, jadi, nah itulah di rumah sakit pusat otak nasional itu bisa di PON, gitu ya. Jadi sekarang Kemenkes sedang getol-getolnya untuk mendidik dokter spesialis saraf untuk menjadi orang yang mampu melakukan ini, gitu. Karena menurut statistik penyebab kecacatan terbesar di Indonesia itu adalah stroke. Jadi mereka nggak mau warganya cacat semua gara-gara stroke, makanya dikembangkan ini. Nah, terkait dengan tadi hoax yang kedua, bagaimana caranya menolong? Nggak ada. Jadi ambil, angkat, bawa ke rumah sakit. Ya, dibiarkan pun juga nggak akan menolong, gitu. Ya, dibiarkan itu justru hanya membuat istilahnya menelantarkan dalam tanda kutip. Wong obatnya ada, wong dibayarin sama pemerintah, tinggal masalah motivasi saja, gitu. Dibawa supaya bisa ditolong, gitu. Masalahnya itu aja, gitu. Sama seperti Anda melihat rumah tetangga Anda kebakaran, apa yang Anda lakukan? Panggil pemadam kebakaran. Ya, kalau Anda mau nolong boleh siram-siram sedikit, tapi hal pertama yang Anda lakukan adalah panggil pemadam kebakaran. Kalau Anda nggak tolong, habis rumah orang itu. Jeleknya lagi mungkin rumah kita kena, gitu kan? Ya, apalagi itu keluarga kita misalnya stroke, gitu ya. Panggil aja ambulan. Kalau sampai Anda terlambat, kalau sampai dia cacat, Anda sebagai keluarga yang harus merawat orang cacat ini. Iya, gitu. Jadi kita berburu dengan waktu. Nah, itulah alasannya kita juga diminta untuk tanggung jawabnya kita sebagai dokter saraf adalah memberikan informasi ini, menyampaikan ini supaya informasi yang nyampe ke masyarakat itu benar, gitu. Ya, jadi bisa ditanggulangi, bisa diobatin, ada obatnya, ada dananya, ada biayanya, di cover sama pemerintah, tinggal motivasinya, gitu. Ya, jangan nunggu kena juga, sebelum kena pun ada obatnya dan ditanggung juga. Anda hipertensi di cover sama BPJS, Anda diabetes di cover sama BPJS, gitu. Ya, merokok nggak ada obatnya sih, itu motivasi. Gimana caranya supaya berhenti rokok? Ya itu motivasi sendiri, nggak ada obatnya soalnya, gitu. Ya, tapi itu tadi yang dibilang, pesan yang ingin disampaikan adalah kabar baiknya stroke itu bisa dicegah. 80% kasus stroke bisa dicegah, tinggal bagaimana mau nggak kita mencegahnya, gitu. Ya. Pak Dok, saya mau Ya. saya itu susah tidur. Nah, tidur pokoknya kalau udah tidur itu setengah 2 itu udah bangun. Dari situ saya tidak ada
12 depan itu saya dari dokter malam dikasih obat ya, dikasih itu. Saya mau nanya, kurang tidur, saya ada jalan ini, juga bola ada sedikit ya. Ini yang pasangannya dua-duanya itu. Apa itu juga bisa? Stroke itu? Bisa. Kan tadi saya bilang, sekarang bukan stroke, tapi ini bisa menjadi stroke. Kan tadi saya bilang bahwa stroke itu bukan penyakit yang tiba-tiba jatuh dari langit kayak orang kanker gitu, bukan. Stroke itu bisa diramal. Gitu. Diramalnya adalah pada orang-orang yang kita bilang namanya high risk, gitu ya, beresiko tinggi. Resiko tinggi itu contoh, maaf ya, usia lanjut, berat badan lebih, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol, lengkap nih, gitu kan. Jadi makin banyak, maka probabilitasnya akan makin besar, gitu. Dan itulah alasannya kenapa, maaf nih, sekali lagi ini kita ngomongin bisnis dulu. Asuransi itu mau menerima orang-orang untuk menjadi peserta model seperti Anda pun diterima, tapi biayanya lebih besar. Tapi kalau yang ikut adalah anak muda, tidak ada faktor risiko, nggak rokok, nggak hipertensi, nggak gemuk, rajin olahraga, atlet malahan. Wah, mereka sedang dikasih murah bahkan, gitu. Karena apa? Karena secara statistik peluangnya untuk kena masalah itu kecil, gitu loh. Jadi mereka bisa menghitung, ini orang ini beresiko. Maka ibarat main judi, lu mau join boleh, tapi lu joinnya harus dengan harga yang lebih besar supaya gua gak rugi, gitu. Kalau orang yang probabilitasnya untuk kena masalah kecil, join yuk, gua kasih murah deh, gitu. Karena secara statistik peluang lu untuk kena masalah kecil, lu cuma nabung di gua nih, duitnya bebat, gitu. Kasarnya ngomong begitu. Ya jadi Anda berpotensi. Nah, bagaimana caranya mencegah? Ya, Anda harus medical check up. Anda harus nilai gulanya terkontrol atau enggak, tensinya terkontrol atau enggak. Karena kalau enggak, cepat atau lambat Anda punya peluang untuk ke arah sana. Sekarang sih tidak, ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masa depan akan mengalami hal yang seperti saya maksud tadi. Gitu. Ya. Ya kebetulan aja maaf saya tuh selalu kan saya selalu periksa dokter ya, dan cek lab itu pasti itu 3 bulan sekali semua. Ya. Tujuan ya saya bilang tadi, saya ada gula tapi nggak pernah tinggi ya, ada hipertensi. Tapi kalau hipertensi kadang-kadang naik turun ya, apa karena faktor makan, apa karena nggak bisa tidur tuh kadang-kadang juga langsung pusing ya dok. Saya tuh suka. Ya itu. Jadi seperti tadi saya bilang di gambar tadi ya. Jadi kita itu nggak bisa copy paste. Ini orang stroke nih, obatnya amlodipin 5 mili, obat gula, terus obat pengencer darah udah diambil lagi semuanya, beli kasih ini, nggak bisa. Gitu. Bukan logika berpikirnya itu enggak. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Bagaimana caranya seorang kera mau beli baju dengan gajah yang mau beli baju, bagaimana caranya satu baju bisa untuk kera dan untuk gajah yang ukurannya demikian besar, nggak bisa. Itu tailor made. Nah, Anda perlu datang menghadap kembali ke dokternya, lapor, dok, tensi saya masih naik turun, saya sudah rutin minum obat, gitu. Ini catatan harian tensi saya nih, gitu. Nah, nanti beliau akan bikin catatan, dilihat dari catatan medisnya, oh ya dengan dosis segini tensinya masih segini, berarti ini kurang dosisnya, dinaikin, gitu. Nah, yang menentukan naik turunnya ya tentunya adalah dokter yang mengenal Anda, gitu. Nah, itulah hubungan dokter dan pasien itu layaknya kerabat, kayaknya sahabat gitu. Karena mereka ya istilahnya dialah yang tahu track recordnya gitu. Ya dialah yang tahu track recordnya, dialah yang nanti akan menaikkan, menurunkan, mengkombinasikan dengan obat yang kedua atau ketiga untuk tujuan supaya target tensinya tercapai. Gitu. Ya jadi saya mungkin nggak bisa membantu karena saya nggak tahu histori Anda. Gitu. Kalau kita mau membantu ya kita harus tahu histori Anda terlebih dahulu. Seperti yang tadi contohnya, kita mesti ukur dulu, gitu, mesti ukur, terus baru kita bilang, oh ya ini mestinya ukuran bajunya harusnya digedein
doang, soalnya tangan lu kegedean gitu kan. Jadi mesti ada istilahnya apa ya, editan sedikit gitu, yang nggak bisa copy paste, nggak bisa diambil comot tempelin ke sana, nggak bisa gitu ya. Diskusikan dengan dokternya, kemudian sampaikan gimana solusinya gitu ya. Yuk. Nah, ini jadi memberikan obat tensi itu pun ada panduannya. Ya, kalau panduannya dari luar, maksudnya kita mengacu kepada WHO, mereka itu minta pengukuran 2 tensi terlebih dahulu. Artinya sekarang ditensi, berselang 15 menit ditensi ulang. Kalau dalam 2 kali pengukuran berjarak waktu 15 menit itu tensinya masih tinggi, ya berarti Anda hipertensi. Kalau Anda hipertensi, maka Anda perlu anti hipertensi. Sesuai dengan namanya, anti hipertensi. Berarti obat itu adalah antidotnya, penawarnya, gitu ya. Jadi akhirnya obat itu dengan penyakit itu sama kayak mainan jungkat-jungkit. Doplang dikasih obat anti hipertensi, dia seimbang. Sekarang bayangkan kalau obatnya dicabut, kira-kira apa yang terjadi? Jombang lagi. Ya, sama kayak timbangan jungkat-jungkit itu. Ya, jadi kalau memang tensinya menjadi normal karena dalam pengaruh obat, ya berarti obatnya harus terus diminum. Karena pada saat obatnya dicabut, ya pasti dia akan shifting lagi, tensinya akan bergeser lagi. Nah, gambaran besarnya adalah seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa tensi itu adalah pelaku kejahatan. Tensi itu adalah akar muasal dari masalah kesehatan. Jadi tensinya harus dikendalikan. Itulah alasannya kenapa akhirnya BPJS pun meng-cover obat tensi. Meskipun itu harus rutin ambil tiap bulan, anggarannya besar. Ya, mereka berpikir kalau sampai stroke biayanya lebih gede lagi. Kalau sampai serangan jantung, biayanya lebih gede lagi. Udahlah, mending diobatin. 1 untuk kesejahteraan rakyatnya, 2 supaya nggak bikin pusing. Karena kalau sampai dia serangan jantung, pasang ring 1 itu udah ratusan juta, makin sakit kepala dia. Lebih baik dia bayarin obat amlodipin yang harga cuma 20.000, 30.000 daripada dia bayar 300 juta untuk 1 pasien. Gitu. Ya, jadi konsep itulah yang harus dicamkan juga, bahwa ya ada kalanya memang kita harus bersahabat dengan dia, dengan penyakit gitu ya. Kita punya kutil ya, kalau nggak berkenan diambil ya sudah, kita hidup bersahabat dengan dia. Ada kutil ya sudah, diterima aja gitu. Sama seperti gitu kan, ada tai lalat nggak nyaman ya, kalau nggak nyaman ya dioperasi. Tapi kalau nggak berkenan operasi ya sudah, hidup bersama dengan dia gitu. Jadi dalam hal tensi itu adalah kita mesti hidup bersama dengan dia. Ya. Akan ada banyak cara untuk mengendalikan tensi, perubahan gaya hidup, olahraga, pengurangan berat badan, pengurangan kadar garam, itu semuanya bisa membantu menurunkan tensi. Kalau Anda bisa komitmen dengan itu, mungkin Anda nggak perlu obat tensi, mungkin, ya. Tapi yang penting goalnya adalah tensi tercapai, target tensinya tercapai. Nah, bagaimana kita tahu ya? Perlu dilihat monitoring alat tensinya. Sekarang alat tensi dijual bebas, gitu. Ya, jadi kayak timbangan badan aja kan, gitu, dijual bebas, gitu. Jadi Anda bisa beli online, Anda bisa beli di toko, Anda bisa ukur, Anda bisa catat, dan Anda bisa buat laporan ke dokter. Dok, tensi saya seperti ini, gitu. Dan Anda sendiri juga bisa feedback, tensi gue naik nih, itu gue mesti kurangin berat badan,
lainnya tercapai, persis kayak timbangan badan. Gitu. Dan ya harganya affordable, maksudnya tensi digital itu harganya masih bisa dijangkau lah. Gitu. Ya. Bukan yang mahal. Tahun 2016 ini tahun saya bebas. Saya dingin aja. Saya tambah 2 ya, 3. Nah, ya itulah yang tadi saya bilang. Jadi tidak boleh dibiarkan, harus berobat, gitu ya. Tujuannya cuma satu, sebenarnya untuk mengetahui apa masalahnya, bagaimana solusinya, apakah ini berbahaya atau tidak. Gitu. Kalau memang ini tidak berbahaya, Anda tidak terkena minum obat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ini adalah sesuatu yang berbahaya, misalnya ini ternyata ada gula, ternyata misalnya ini kita kan nggak tahu ya, ternyata ada gula, ya berarti kan Anda berpotensi. Gitu. Jadi ya itulah alasan yang tadi saya bilang, dari segala yang penting itu tadi, yang paling penting dari segala-galanya itu adalah motivasi. Gitu ya. Kadang kita itu diberikan dengan banyak kemudahan, tapi justru dengan kemudahan itu kemudian kita menjadi terlena. Mas bro, gitu ya, gitu. Padahal orang lain kalau di saya pernah tugas di daerah ya, gitu. Mereka itu kalau mau pergi ke kota itu mereka butuh 6 jam naik kapal getek tuh. Ada risiko tenggelam ya, jadi satu apa ya, maksudnya ada satu rombongan gitu yang kunjung di gereja di sana, pulang kena badai, tenggelam, meninggal semua. Satu kapal. Jadi untuk pergi ke sana mereka butuh 6 jam, ada risiko tenggelam. Ya, jadi bisa bayangkan kalau mereka mau berobat itu mereka harus taruhan nyawa dulu, gitu. Nah, di kita mah tinggal naik angkot doang lu sebenarnya di sini, ya kan? Di cover sama BPJS, ya kan? Biaya udah di cover sama BPJS. Jadi istilahnya segala kemudahan itu ada di sini. Tinggal sekarang motivasinya ada di sini. Berobat laku, ya, gitu. Kan untuk kebaikan, ya, top biayanya juga di cover, gitu ya. Nah itu terkait itu tadi masalah dengan apa namanya konsultasi itu kan kita nggak bisa periksa di tempat umum begini, ya. Jadi mesti ada istilahnya privacy supaya Anda juga nggak malu buka baju diperiksa, gitu ya. Bahwa kita berobat, ya di sini saya tadi kesini, ini saya tumben kesini nih, benar saya tumben kesini. Saya itu dinasnya kan yang di UPH yang jadi keluar tol belok kanan ya. Ini tumben saya kesini. Tapi dalam perjalanan kesini itu saya melihat ada 2 rumah sakit besar tadi, ya kan? Ada Siloam Kelapa 2, ada Mitra Keluarga, kepalanya juga masih ada bedside lagi tuh. Berarti ini maksudnya warga di sini harusnya udah dalam cakupan banyak rumah sakit besar, gitu ya. Harusnya, ada lagi kan? Nah, iya maksudnya istilahnya tim medisnya itu udah mendekat ke tempat saudara, gitu. Ya. Jadi harusnya sih tinggal istilahnya kalau restoran tinggal milih aja nih warungnya yang mana nih, dokternya yang baik yang mana, tinggal datang aja ke situ. Gitu. Ya, itu. Oh ya, silakan. Saya tahu kemarin di kena vertigo. Kena vertigo, rumah sakit ke dokter dikasih betahistine sama pronalsin. Jadi ketika terjadi gejala vertigo minum obat betahistine sama pronalsin. Kalau misalnya tidak vertigo nggak apa-apa, nggak diminum. Iya, kalau itu kan ada simptom. Nah terus begitu, kita mungkin saya kurang tidur dan sakit, terus sekarang suruh fisioterapi. Nah, apakah fisioterapi itu mengobati pegal-pegal apa yang vertigo kita gitu? Enggak, pegal ya. Ya. Terus dikasih lagi sama diazepam buat mengurangi kan bisa tidur. Saya dikasih obat itu, tapi bukan nggak bisa tidur aja, sama amitriptilin. Iya. Itu dua amitriptilin sama diazepam boleh diminum sesuai petunjuk dokternya aja. Ya, kan seperti tadi saya bilang, saya nggak mengenal profil Anda kan, saya nggak bisa memberikan suggestion
yang lebih baik dari dokter yang sudah mengenal Anda. Anda kembali ke dia, tanya dia. Saya yakin dokternya udah qualified. Saya kan dosen, jadi saya akan menyatakan seseorang lulus kalau saya menganggap memang sudah qualified. Dokter yang sudah beredar berarti dia sudah melewati standarisasi yang sama. Sama kayak mobil, udah diuji. Ya, kalau tabrakan dia pasti harus bisa melindungi drivernya. Gitu. Jadi dokter yang beredar itu pasti yang sudah qualified, udah lulus. Gitu ya. Jadi balik ke beliau, lapor ini obatnya bagaimana kombinasinya. Gitu. Kan dia yang tahu, dia punya catatan medisnya. Ya, oke. Ya. Pertanyaannya agak diteliti ya, ini masalah apa namanya? Saya kalau pagi suka jogging, pulang dari jogging itu sebentar ini, ya saya ngantuk. Itu apa? Ngantuknya itu karena sedangkan kan harusnya orang olahraga pasti semangat gitu. Enggak, ngantuknya lelah. Ngantuk ya, ya, jadi saat usia sudah bertambah, stamina sudah mulai turun, pada saat digunakan untuk beraktivitas dia ngantuk. Ya. Jadi wajar. Ya, wajar. Oke, saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Terima Terima kasih. Shalom semua. Halo. Pak Hadi, Pak Dr. Hadi, terima kasih banyak untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada kita, bahkan waktu Bapak yang mungkin sangat berharga, yang di luar Bapak bisa melakukan segala sesuatu, tapi meluangkan waktu bagi kita semua untuk kita boleh mendapatkan ilmu. Ini sangat bermanfaat bagi kita ya Pak ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita itu para ibu-ibu yang sudah lanjut usia jadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Biarlah apa yang telah diberikan oleh Pak Dokter ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, gejala-gejala apa yang ada, dan kita bisa hindari, kita bisa menangani resiko-resiko yang akan terjadi, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak Pak Dokter. Biarlah untuk kedepannya masih kalau ada waktu kita diberikan kesempatan kembali untuk Bapak boleh membagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati. Bapak semakin sukses